Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ada orang yang tetap sehat dan kuat di usia 90-an, sementara yang lain berjuang dengan masalah kesehatan jauh lebih awal? Ini bukan hanya soal genetik. Kebiasaan sehari-hari memainkan peran besar dalam bagaimana kita menua. Faktanya, banyak lansia tanpa sadar melakukan kesalahan yang mengurangi tahun hidup mereka atau membuat tahun-tahun terakhir itu jauh lebih sulit dari yang seharusnya. Dan jika kamu ingin hidup nyaman hingga usia 90 tahun, ada 6 hal yang harus kamu hindari sepenuhnya. Dalam video ini, kita akan mengungkap kesalahan gaya hidup terbesar yang mempercepat penuaan, melemahkan tubuh, dan membuat kehidupan sehari-hari lebih sulit seiring bertambahnya usia. Mulai dari kebiasaan kesehatan yang terabaikan hingga kesalahan umum dalam diet, masing-masing dapat membuat perbedaan antara menikmati masa tua dan berjuang dengan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Beberapa di antaranya mungkin mengejutkanmu, tetapi begitu kamu menyadarinya, kamu akan memiliki kekuatan untuk mengubah masa depanmu. Pastikan untuk menonton sampai akhir, karena yang terakhir dalam daftar ini adalah sesuatu yang hampir semua orang lakukan tanpa menyadari betapa merusaknya. Pada saat kita selesai, kamu akan memiliki peta jalan yang jelas untuk membuat pilihan yang tepat agar tetap aktif, tajam, dan mandiri selama mungkin. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1. Mengabaikan latihan kekuatan dan mobilitas. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan lansia adalah berasumsi bahwa melambat adalah bagian alami dari penuaan. Padahal, otot yang lemah, sendi yang kaku, dan keseimbangan yang buruk seringkali bukan hanya karena usia, tetapi akibat kurangnya aktivitas fisik. Menghindari latihan kekuatan dan mobilitas dapat mempercepat penurunan fungsi tubuh dan mengganggu kemandirian. Setelah usia 30 tahun, tubuh kehilangan massa otot sebanyak 3-8% per dekade jika tidak dilatih secara aktif. Jika tidak dicegah, penurunan ini akan terasa dalam hal sederhana seperti berdiri dari kursi, menaiki tangga, atau berjalan dalam waktu lama. Lebih dari itu, kaki yang lemah dan keseimbangan yang buruk juga meningkatkan risiko jatuh, penyebab utama cedera serius pada lansia. Namun, kabar baiknya adalah tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai berlatih. Latihan beban ringan, resistance band, latihan kekuatan tubuh seperti squat di kursi, dan peregangan lembut dapat memberikan manfaat besar. Latihan ini membantu menjaga kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan yang sangat penting untuk aktivitas sehari-hari. Berjalan kaki itu baik, tetapi tidak cukup. Kombinasi latihan kekuatan dan mobilitas harus menjadi bagian dari rutinitas mingguan. Karena semakin kuat tubuhmu, semakin lama kamu bisa tetap mandiri. Dan di usia lanjut, kemandirian adalah kunci untuk kualitas hidup yang lebih baik. Nomor 2. Makan terlalu banyak atau terlalu sedikit protein. Dalam hal diet, banyak lansia fokus pada menghindari gula, mengurangi garam, atau memperhatikan kalori mereka. Namun, salah satu faktor penting yang sering diabaikan adalah asupan protein. Baik terlalu sedikit maupun terlalu banyak dapat menimbulkan masalah serius. Protein adalah fondasi kekuatan otot, perbaikan jaringan, dan kesehatan kekebalan tubuh. Seiring bertambahnya usia, tubuh memproses protein dengan kurang efisien, sehingga lansia membutuhkan lebih banyak protein untuk mempertahankan massa otot dan fungsi tubuh lainnya. Sayangnya, banyak lansia secara tidak sadar mengurangi asupan protein karena nafsu makan menurun, masalah pencernaan, atau pembatasan makanan tertentu. Akibatnya, mereka menjadi lebih rentan terhadap kelemahan otot, pemulihan yang lambat dari cedera, dan sistem kekebalan tubuh yang menurun. Sebaliknya, mengonsumsi terlalu banyak protein, terutama dari sumber yang tinggi lemak jenuh atau dari suplemen yang tidak perlu, juga bisa berdampak buruk, terutama bagi mereka dengan masalah ginjal atau kondisi kesehatan lain. Kuncinya adalah keseimbangan dan kualitas. Para ahli merekomendasikan lansia mendapatkan sekitar 1 hingga 1,2 gram protein per kilogram berat badan per hari, dibagi dalam beberapa kali makan. Sumber protein yang sehat meliputi ikan, unggas, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, dan produk susu rendah lemak. Fokuslah pada variasi dan kualitas, bukan hanya jumlah. Protein yang cukup dan seimbang tidak hanya membantu mempertahankan otot dan energi, tetapi juga sangat penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan di usia lanjut. Nomor 3.
Mengabaikan koneksi sosial. Salah satu kebiasaan paling berbahaya yang bisa memperpendek umur bukan berasal dari tubuh, tetapi dari kesepian. Seiring bertambahnya usia, banyak orang secara tidak sadar mulai mengisolasi diri, baik karena pensiun, kehilangan teman, atau kurangnya upaya untuk tetap terlibat secara sosial. Namun, kesepian bukan masalah kecil. Penelitian menunjukkan bahwa kesepian kronis bisa sama mematikan dengan merokok 15 batang sehari. Kurangnya koneksi sosial meningkatkan risiko demensia, menurunkan kekebalan tubuh, dan meningkatkan kemungkinan terkena penyakit jantung serta kematian dini. Hubungan sosial bukan hanya tentang bersosialisasi, tapi tentang merasa didukung, dihargai, dan tetap aktif secara mental. Tanpa itu, banyak lansia terjebak dalam pola penurunan fisik dan emosional yang mempercepat penuaan. Penelitian juga menunjukkan bahwa lansia yang memiliki kehidupan sosial yang aktif lebih tajam secara kognitif, lebih bahagia, memiliki tingkat stres yang lebih rendah, dan daya tahan tubuh yang lebih baik. Bagaimana cara mencegah isolasi ini? Kuncinya adalah proaktif, hubungi keluarga, jalin kembali kontak dengan teman lama, atau bergabung dengan komunitas lokal yang memiliki minat serupa. Bisa lewat kegiatan sukarela, klub buku, kelompok hobi, atau sekadar rutin menelepon orang-orang terdekat. Dengan teknologi saat ini, tetap terhubung jadi lebih mudah dari sebelumnya. Tetap aktif secara sosial sama pentingnya dengan tetap aktif secara fisik. Jika kamu ingin menjalani masa tua dengan sehat dan bahagia, menjaga koneksi sosial bukanlah pilihan. Itu kebutuhan. Nomor 4. Mengabaikan pemeriksaan kesehatan rutin. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan orang seiring bertambahnya usia adalah berasumsi bahwa jika mereka merasa baik-baik saja, berarti mereka sehat. Namun kenyataannya, banyak kondisi serius seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan beberapa jenis kanker berkembang diam-diam tanpa gejala hingga sudah cukup parah. Pemeriksaan kesehatan rutin bukan hanya untuk mendeteksi penyakit, tetapi untuk mencegah komplikasi yang dapat mengurangi kualitas hidup secara drastis. Terlalu banyak lansia hanya pergi ke dokter saat sudah merasa sakit. Beberapa merasa tidak perlu karena mereka selalu sehat, sementara yang lain enggan berurusan dengan proses medis. Tapi menunggu sampai ada gejala adalah langkah yang berisiko tinggi. Tekanan darah tinggi misalnya, bisa merusak tubuh selama bertahun-tahun tanpa tanda apapun, meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung. Osteoporosis bisa melemahkan tulang tanpa rasa sakit, membuat cedera kecil jadi sangat berbahaya. Sebaliknya, mereka yang rutin menjalani pemeriksaan seringkali dapat menangkap tanda-tanda awal suatu kondisi dan mengambil tindakan cepat, seperti mengubah pola makan, meningkatkan aktivitas fisik, atau memulai pengobatan ringan sebelum masalah menjadi besar. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan? Lansia sebaiknya menjalani pemeriksaan tahunan, termasuk pengukuran tekanan darah, kolesterol, tes gula darah, dan screening untuk kondisi seperti osteoporosis. Pemeriksaan kanker seperti kolonoskopi, mamografi, dan pap smear tetap penting, bahkan di usia lanjut. Dan jika ada sesuatu yang terasa tidak biasa, jangan menunda, periksa lebih cepat lebih baik. Tes sederhana hari ini bisa mencegah penderitaan besar di masa depan. Nomor 5. Kebiasaan tidur yang buruk dan istirahat yang tidak konsisten. Banyak orang berasumsi bahwa kebutuhan tidur yang berkurang adalah bagian alami dari penuaan. Tetapi kenyataannya, tidur yang berkualitas dan konsisten tetap sama pentingnya di usia 70 dan 80, seperti saat kita masih muda. Sayangnya, banyak lansia mengembangkan kebiasaan tidur yang buruk, seperti tidur terlalu larut, sering terbangun di malam hari, atau bergantung pada obat tidur yang justru dapat mengganggu ritme tidur alami. Meskipun sesekali kurang tidur mungkin tampak tidak berbahaya, kurang tidur kronis dapat mempercepat proses penuaan, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan risiko penurunan fungsi kognitif. Tidur adalah waktu penting bagi tubuh untuk memperbaiki diri, memperkuat imunitas, mengatur kadar gula darah, serta membersihkan racun dari otak yang dapat berkontribusi pada kehilangan memori dan demensia. Kurangnya tidur juga dikaitkan dengan peningkatan peradangan, tekanan darah tinggi, suasana hati yang buruk, dan risiko penyakit jantung serta stroke. Sebaliknya, lansia yang tidur cukup, sekitar 7 hingga 8 jam per malam, seringkali merasa lebih segar,
lebih fokus, dan memiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik. Jadi, bagaimana kamu bisa meningkatkan kualitas tidurmu? Mulailah dengan menjaga jadwal tidur yang konsisten. Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, termasuk di akhir pekan. Hindari konsumsi kafein dan alkohol menjelang malam karena keduanya bisa mengganggu siklus tidur. Ciptakan rutinitas malam yang menenangkan, seperti membaca atau peregangan ringan, untuk memberi sinyal pada tubuh bahwa sudah waktunya istirahat. Dan jika kamu mengalami masalah seperti nyeri, sleep apnea, atau kecemasan, jangan abaikan. Bicarakan dengan profesional kesehatan. Tidur bukanlah kemewahan, itu adalah kebutuhan. Dan menjaganya dengan baik adalah salah satu investasi terbaik untuk hidup yang sehat dan bahagia di usia tua. Nomor 6. Terlalu mengandalkan obat-obatan alih-alih perubahan gaya hidup. Seiring bertambahnya usia, wajar jika seseorang mulai mengonsumsi beberapa jenis obat untuk tekanan darah, kolesterol, nyeri sendi, dan lain-lain. Tapi terlalu banyak lansia yang akhirnya mengandalkan obat-obatan sebagai solusi cepat, tanpa mengubah gaya hidup yang sebenarnya bisa memperbaiki kondisi mereka secara alami, atau bahkan mengurangi kebutuhan akan beberapa obat itu. Obat memang penting dalam banyak situasi, tapi jika digunakan secara berlebihan tanpa pendekatan holistik, bisa muncul masalah serius. Salah satu risiko utamanya adalah polifarmasi, yaitu penggunaan banyak obat sekaligus. Ini bisa menyebabkan interaksi berbahaya antar obat, efek samping seperti pusing, kelelahan, kebingungan, bahkan meningkatkan risiko jatuh. Ironisnya, beberapa obat justru diresepkan untuk mengatasi gejala yang disebabkan oleh obat lain, membentuk lingkaran yang memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan. Sayangnya, banyak orang tua tidak mempertanyakan apakah semua obat yang mereka minum benar-benar diperlukan. Padahal, perubahan sederhana seperti pola makan sehat, aktivitas fisik yang teratur, tidur cukup, dan pengelolaan stres bisa berdampak besar terhadap kesehatan mereka. Beberapa lansia yang bekerja sama dengan dokter mereka memilih untuk memprioritaskan perubahan gaya hidup terlebih dahulu. Mereka menjaga pola makan seimbang, tetap aktif secara fisik, dan mencari cara alami untuk mengelola stres. Hasilnya, mereka tetap menggunakan obat-obatan yang memang dibutuhkan, tapi dalam dosis yang lebih rendah, dengan efek samping yang lebih sedikit dan kualitas hidup yang lebih baik. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, lakukan peninjauan berkala terhadap daftar obatmu bersama dokter, dan tanyakan apakah ada yang bisa dikurangi atau diganti dengan pendekatan gaya hidup. Kedua, fokus pada kebiasaan yang menopang kesehatanmu secara keseluruhan. Makan makanan bernutrisi, bergerak setiap hari, tidur teratur, dan kelola stres secara aktif. Dan terakhir, jadilah orang yang proaktif terhadap kesehatanmu sendiri. Tanyakan tentang setiap resep baru, cari tahu alternatifnya, dan jangan takut untuk meminta pendapat kedua jika merasa ragu. Karena pada akhirnya, semakin sedikit obat yang tidak perlu kamu minum, semakin ringan beban tubuhmu dalam menjalani hari tua dengan sehat dan bertenaga. Sekarang, setelah kita membahas 6 kesalahan umum yang bisa membuat proses menua jadi lebih sulit, saatnya merenung. Mana yang paling relevan untukmu? Apakah ada kebiasaan kecil yang bisa kamu ubah hari ini demi hidup yang lebih sehat dan bahagia di masa depan? Ingat, menua dengan baik bukan soal keberuntungan, itu soal pilihan sadar setiap hari. Dari latihan kekuatan hingga tidur yang cukup, menjaga koneksi sosial, dan memeriksa kesehatan secara rutin, semuanya ada dalam kendalimu. Dan kabar baiknya, tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai. Terima kasih sudah menonton. Bagikan di komentar satu hal yang kamu pelajari hari ini dan bagaimana kamu akan menerapkannya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan. Dukunganmu sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di video berikutnya.